4 orang yang pernah melihat Allah. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. 4 orang yang pernah melihat Allah. Tentu saja pakai dasar Alkitab. Antara 4 atau 5 ya. Yang satu orang lagi memang masih debatable ya. Baik. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Bener. Yang jadi masalah, kalian ngikutin pelajarannya Romo Kaleng-Kaleng, Pendeta Kaleng-Kaleng, kalau membaca Alkitab tidak pernah teliti. Para pendeta, para Romo Kaleng-Kaleng tidak pernah teliti kalau membaca Alkitab sebab pikiran tidak dibuka mengerti kitab suci. Perhatikan kata-katanya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18. Perhatikan kata seorang pun. Artinya orang yang fisik manusia begini, yang hidup, yang melihat dengan mata telanjang. Tidak pernah ada orang melihat Allah dengan mata telanjang. Itu maksudnya. Maksud kata tidak pernah ada seorang pun. Perhatikan kata seorang pun. Artinya orang melihat dengan mata telanjang. Tidak pernah ada orang melihat Allah, bisa melihat Allah dengan mata telanjang. Lalu diperkuat lagi di dalam Keluaran 33 ayat 20. Orang kalau secara fisik dengan mata telanjang melihat wajahku, kata Yesus, maka kamu akan mati, gosong jadi abu. Ya, perhatikan, tidak pernah ada seorang pun dengan mata telanjang melihat Allah. Yes, itu benar. Kalau kamu dengan mata telanjang melihat wajahku, kata Yesus, Yahweh, kamu akan mati di dalam Keluaran 3 ayat 20. Masalahnya adalah kalian ngikutin pengajarannya gereja, para romo dan pendeta kaleng-kaleng yang tumpul pikirannya setiap membaca ayat Alkitab tidak pernah detail dan tidak tahu maksudnya. Cuman ngomong tidak pernah ada orang melihat Allah, cuman gitu doang. Mari kita lihat ya. Ada 4 orang yang ditulis di Alkitab tuh. Ada 4 orang loh, bisa sampai 5 orang ya, yang ditulis di Alkitab melihat Allah. Melihat aku, Yesus, Allah itu. Dengan cara dikuasai rohku. Roh Yesus, Roh Kudus itu bukan melihat Allah dengan mata telanjang. 1. Adam dan Eva. Kejadian 3 ayat 12-17 bahkan terjadi dialog antara Adam ya dan Allah di taman di Eden. Tentu saja Adam bisa melihat Allah karena Adam dikuasai roh, masih manusia rohani, belum diturunkan ke bumi jadi fisik manusia bumi. Adam dan Eva pernah melihat Allah, bahkan dialog dengan mata telanjang atau apa, dengan yang tubuh rohani ya. Dia belum sama dengan tubuh di bumi yang tubuh manusia. Nomor kedua, Musa ya. Musa ini pernah bahkan 5 kali melihat Allah. Dimulai Keluaran 31 ayat 18 ketika Yesus menulis kedua loh batu 10 perintah Allah dengan jarinya. Lalu dilanjut Keluaran 32 ayat 33, Yesus bicara tentang kitabku, kitab kehidupan. Lalu dilanjut Keluaran 33 ayat 22 dan 23. Musa secara fisik mata telanjang melihat bagian belakang Yesus tapi tidak melihat wajahnya. Dilanjut Keluaran 34 ayat 28, Musa bersama dengan Yesus 40 hari lamanya waktu menerima pengganti itu apa? Pengganti loh batu itu. Dan terakhir kalinya Musa ketemu dengan Yesus ketika Yesus berubah rupa. Matius 17 ayat 3. Jadi setidaknya Musa 5 kali melihat Allah. Dengan 1 kali melihat secara fisik bagian belakang, bukan wajah ya,
dan 4 kali melihat Yesus Allah dalam roh karena dikuasai roh. Orang ketiga adalah Elia. Bersama Musa di dalam Matius 17 ayat 3, Elia dan Musa ketemu Yesus yang sedang berubah rupa sebagai Allah yang roh itu. Orang keempat adalah Yohanes, Wahyu 1 ayat 10 dan Wahyu 4 ayat 2. Ketika dikuasai roh Yesus, roh kudus itu, maka Yohanes bisa membuat description sosok Yesus dalam Wahyu 1 ayat 13-16. Matanya seperti nyala api, wajahnya seperti matahari terik, ya seperti itu. Di samping itu Yohanes juga bisa melihat siapa Tuhan Allah Maha Kuasa yang duduk di tata surga. Ternyata hanya seorang, yaitu Yesus. Wahyu 4 ayat 2, sama sekali tidak ada Bapa di surga. Kesimpulan, very clear, manusia fisik tidak pernah bisa melihat Allah dengan mata telanjang. Tetapi jika manusia ini dikuasai oleh roh Allah, roh kudus, roh Yesus, maka manusia ini bisa melihat Allah. Setidaknya ada 4 nama yang ditulis di Alkitab, yaitu Adam dan Hawa, dan Adam dan Eva, kemudian Musa, kemudian Elia, kemudian Yohanes. Very clear. Jadi Bapak Ibu Saudara, back to the Bible. Ketika Anda kembali ke Alkitab jadi ngerti. Iya ya Pak, betapa ceteknya selama ini pemahaman kami tentang tidak pernah ada orang melihat Allah. Lalu Anda membabi buta gitu ya. Ya, HTD cerita bahwa Allah itu duduk di tata surga. Siapa yang bisa melihat? Emangnya HTD melihat Allah? Pikiranmu yang tumpul yang disalahin HTD. Pikiranmu tumpul ya, bahwa seseorang yang dimaksud seseorang itu artinya secara fisik melihat Allah dengan mata telanjang. Ya enggak ada, matek kamu, gosong. Yesus itu Allah segala Allah loh. Ulangan 10 ayat 17. Yesus itu Allah segala Allah, Rab segala Rab, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Tuan segala Tuan. Jadi kalau kita melihat dengan mata telanjang, melihat Yesus yang Allah segala Allah ini, ya gosong kita, mati kita. Tetapi dengan dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Roh Yesus sendiri, kita bisa melihat Allah. Pak Pendeta tadi pernah nggak? Saya pernah dibawa oleh Roh ke alam maut. Juga penghakiman pernah juga. Saya juga pernah mendengar suara Yesus langsung. Ya. Nah, pribadi kelima sebenarnya Paulus ini masih debatable ya. Debatable. Paulus ketika melihat sinar dari langit lalu berkata, siapakah engkau Tuhan? Lalu dari langit jawaban, aku Yesus. Apakah ini Paulus melihat benar atau melihat wajahnya atau cuman melihat sinar ya? Ya, sinar ya. Tapi dia tahu itu Tuhan. Ya, mestinya sih Paulus melihat ini. Ini masih debatable ya. Kisah 9 ayat 4 ya. Tapi kalau saya meyakini sih melihat. Ya, saya sih makanya dia buta. Dia buta kan. Terlihat sinar buta 3 hari toh. That it very clear. Jadi back to the Bible, kembali ke Alkitab, Anda akan tahu betapa selama ini pemahaman kita sangat cetek lah iya. Yang cetek itu kamu ya, yang pikirannya tumpul itu Romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng, tapi yang disalahin HTD. Ya. Ya tak kasih tahu ya, romomu, pendetamu, kaleng-kaleng ini dengan HTD itu selisihnya 3 level, tak kasih tahu. Ya tak kasih tahu, di tempat lain saya sering menjelaskan hal ini. Jadi selisih 3 level, pendetamu, romo kamu itu masih di bawah setan loh. Setan itu percaya satu Allah. Yakobus 2 ayat 19. Pendeta kamu, romo kamu, kaleng-kaleng, pendeta Tritunggal, pendeta Protestan, percaya 3 Allah. Kalau setan nggak usah pakai muter-muter, setan itu percaya satu Allah, Yakobus 2:19. Kalau pendeta kamu percaya 3 tapi satu tapi 3, di bawah setan levelnya. Tak kasih tahu, ya. That it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.